Dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, agar lebih menarik, maka ditambahkan zat kimia, antara lain pewarna, pemanis, penyedap, pemberi aroma, dan pengawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, cerdas, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahan kimia dalam makanan dan minuman. Antioksidan. Antioksidan berfungsi mencegah makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan. Ketengikan terjadi karena makanan yang mengandung lemak atau minyak mengalami oksidasi. Oksidasi sendiri adalah proses peruraian lemak atau minyak karena bereaksi dengan oksigen. Antioksidan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman akan menghambat proses oksidasi. Antioksidasi yang biasa digunakan diantaranya butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksitoluena atau BHT. Yang berikutnya adalah asam askorbat serta garam kaliumnya, garam kalsiumnya, dan garam natriumnya. Berikutnya pemberi aroma sintesis. Zat aditif ini ditambahkan untuk memberi rasa dan aroma buah-buahan pada makanan dan minuman. Antara lain 1. Etil butirat untuk rasa buah nanas, 2. Metil butirat rasa buah apel, 3. Oktil asetat rasa buah jeruk, 4. Amil asetat rasa buah pisang, 5. Etil formiat rasa buah rum, 6. Butil asetat rasa buah murbei, 7. Propil asetat rasa buah pir. Sekuestran. Sekuestran atau zat pengikat logam merupakan bahan penstabil yang digunakan dalam berbagai makanan olahan. Sekuestran mengikat logam dalam bahan makanan sehingga menjaga kestabilan makanan tersebut, sehingga tidak mudah rusak. Sekuestran yang biasa digunakan adalah asam sitrat dan turunannya, fosfat, dan garam etilen diamin tetraastat atau disingkat ETA. Pengatur keasaman sintesis. Pengatur keasaman sintesis yang biasa digunakan antara lain asam asetat atau cuka, asam sitrat, asam tartrat, asam laktat, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat. Pengaruh zat aditif pada kesehatan. Beberapa zat aditif dapat berdampak negatif bagi kesehatan tubuh, antara lain 1. Pemanis buatan aspartam E951. Berbahaya jika dikonsumsi oleh penderita kelainan genetik fenilketonuria atau PKU karena dapat mengakibatkan kerusakan otak. 2. Pewarna makanan tartrazin untuk kuning, indigo karmin warna biru, kamoizin warna merah, eritrosin warna merah, amaran warna merah, biru berlian atau berlian blue untuk warna biru, yellow CFC untuk warna kuning. Ketika dia bercampur dengan pengawet makanan natrium benzoat dapat menimbulkan masalah perhatian dan hiperaktif pada anak. Anaknya akan menjadi aktif sekali. 3. Formalin dan boraks. Formalin dan boraks dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi kesehatan. Di antaranya gangguan sistem saraf, pendarahan di lambung, komplikasi pada otak, gagal ginjal, dan berbagai jenis penyakit lainnya yang menyerang organ otak, hati, ginjal, saraf, dan kulit. 4. Monosodium glutamat atau MSG atau vetsin hasil fermentasi tetes tebu dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. MSG sendiri sebenarnya relatif aman untuk dikonsumsi. Namun untuk sebagian orang yang sangat sensitif terhadap MSG akan mengalami gejala Chinese Restaurant Syndrome berupa
sakit kepala, kulit memerah, berkeringat, rasa kebas dan terbakar di mulut. Bahkan yang lebih parah dampak MSG adalah dada terasa sakit, detak jantung cepat dan tidak normal, sulit bernapas, muka dan tenggorokan bengkak. 5. Pewarna rodamin B. Rodamin B memiliki nama lain D dan C red nomor 19, food red 15, ADC rodamin B, aizen rodamin, dan brilliant pink. Rodamin B dilarang karena bersifat karsinogen. Konsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, dan kanker hati. Nah, rodamin B sendiri adalah zat pewarna merah yang biasanya digunakan pada industri tekstil atau bahan untuk kain dan kertas, namun sering disalahgunakan untuk pembuatan makanan, misalnya kerupuk, terasi, dan cabai merah giling. Rodamin B mengandung logam berat dan klorin atau Cl. Nah, klorin ini merupakan senyawa halogen yang reaktif dan bersifat racun bagi tubuh. Rodamin B juga mengandung senyawa radikal yang dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA tubuh dan bisa menyebabkan penyakit kanker. Itu sebabnya rodamin B dilarang oleh pemerintah. 6. Sakarin. Sakarin dinyatakan aman untuk digunakan sebagai pemanis makanan. Namun, untuk orang yang sensitif terhadap senyawa sulfonamida yang terdapat pada sakarin dapat menimbulkan alergi berupa sakit kepala, sesak napas, diare, dan gatal-gatal. Dianjurkan pembatasan penggunaan sakarin untuk ibu hamil, anak-anak, dan bayi. 7. Kalium asetat E261. Kalium asetat adalah zat pengawet yang biasa digunakan untuk saus dan acar. Harus dihindari untuk orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal karena dapat memperparah kerusakan ginjal. 8. Kalsium benzoat E213. Zat pengawet ini biasanya digunakan pada makanan yang dibakar, keju, permen karet, dan makanan beku. Zat pengawet ini sebaiknya dihindari oleh orang yang memiliki riwayat alergi. 9. Asam benzoat E210. Sama seperti kalsium benzoat, asam benzoat ini biasanya digunakan pada makanan yang dibakar, keju, permen karet, dan makanan beku. Zat pengawet ini dapat memicu serangan asma, gangguan saraf, dan perilaku hiperaktif pada anak-anak. 10. Kalium nitrit E249. Kandungan nitrit dalam zat pengawet ini mampu mempengaruhi darah untuk mengangkut oksigen yang mengakibatkan napas menjadi pendek, kepala pusing, dan sakit kepala. Zat pengawet ini juga bersifat karsinogen. Kalium nitrit ini digunakan sebagai pengawet yang biasa ditambahkan ke dalam makanan olahan berbahan dasar daging, berfungsi untuk mempertahankan warna merah daging. 11. Kalium nitrat E262. Zat pengawet yang digunakan untuk mempertahankan warna daging ini memicu perilaku hiperaktif dan bersifat karsinogen. 12. Natrium nitrit E251 dan natrium nitrat E252 merupakan zat pengawet yang biasa digunakan dalam produk daging fermentasi. Ini dapat memicu perilaku hiperaktif serta dapat bereaksi dengan zat kimia di lambung, membentuk nitrosoma yang bersifat karsinogen. Sebagai bahan evaluasi dari pertemuan kita kali ini, maka tolong dikerjakan dan dijawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan zat aditif yang bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. 2. Sebutkan zat aditif yang dapat menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak-anak. 3. Mengapa rodamin B dilarang oleh pemerintah untuk digunakan dalam makanan dan minuman? 4. Sebutkan nama kimia penambah aroma buah nanas, pir, apel, jeruk, dan murbei.
5. Makanan jenis apakah yang memerlukan antioksidan? Jelaskan mengapa perlu antioksidan dalam makanan tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.